affirmative vote to enable him to be invited. They also led to the fall of my country from its ancient proud place to that of a weak, dejected colony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Tami. Saya dari kelas 11 IPA 4. Saya dari kelompok 20. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin dari riwayat hidup Sultan Syahrir. Adapun poin-poinnya, yang pertama yaitu biodata, lalu ada pendidikan, lalu menjelaskan bagaimana ia bisa terkenal atau bagaimana ia bisa menjadi seorang pahlawan, dan terakhir adalah bagaimana, kapan, dan di mana ia wafat. Nama asli Sultan Syahrir. Ia lahir pada tanggal 5 Maret 1909. Ia lahir dari pasangan Bapak Muhammad Rasyad dan Ibu Putih Siti Rabiah. Ia memiliki 2 saudara kandung dan 1 saudara seayah. Ia memiliki istri bernama Maria Duchteau dan Siti Wahyuna. Ia dikaruniai 2 anak dan ia merupakan seorang politikus dan juga merupakan seorang menteri pertama di Indonesia. Sultan Syahrir lahir dari keluarga yang berada, maka dari itu ia dapat bersekolah di ELS dan Mulo ternama di wilayah Medan. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya ke AMS di Bandung. Selama menduduki bangku sekolah, ia sangat aktif dalam berorganisasi, yaitu adapun organisasinya yaitu organisasi debat, dan ia juga mengikuti Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia. Dari situlah ia melakukan pementasan yang kemudian mendapatkan dana atau uang, yang kemudian uang itu dipergunakan untuk mendanai sekolah yang ia bangun untuk anak-anak yang kurang mampu yang bernama Cahya Folk University. Tak hanya punya kepedulian terhadap dunia pendidikan, namun kalian semua dapat menemui peran Sultan Syahrir dalam peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 yang merupakan salah satu dari 10 pemuda penggagas berdirinya Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia, yang merupakan motor dari terlaksananya Sumpah Pemuda tahun 1928. Lalu pada 1929, Sultan Syahrir melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di Belanda, yaitu Fakultas Hukum Universitas Leiden. Di sana ia sangat aktif dalam politik mahasiswa dan ia juga menjalin hubungan dekat terhadap seniornya, yaitu Muhammad Hatta. Pada tahun 1931, Sultan Syahrir kembali ke tanah air dan bergabung pada Partai Nasional Indonesia atau PNI baru. Bersama Bung Hatta, Sultan Syahrir mencetak kader-kader pergerakan. Hal ini membuat kolonial Belanda merasa khawatir akan keberadaan mereka. Dan pada akhirnya, pada tahun 1934, Sultan Syahrir dan Bung Hatta diasingkan ke Banda Neira selama kurang lebih 6 tahun lamanya. Setelah bebas dari pengasingan, ia kemudian berperan sangat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya pada 2 hari sebelum kemerdekaan, ia mendengar kabar bahwa pihak sekutu atau Jepang telah mengakui kekalahannya. Namun berita tersebut tidak banyak warga Indonesia yang tahu akan hal itu, terutama Bung Hatta sendiri. Sultan Syahrir mengetahui berita tersebut dari radio-radio luar yang dia dengar secara diam-diam. Lalu setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir memberitahukan berita tersebut kepada Bung Hatta atau Muhammad Hatta. Namun respon dari Bung Hatta tidak mempercayai akan berita tersebut, menganggap berita tersebut adalah bohong. Jadi ia memutuskan untuk mendengar kabar tersebut langsung dari pihak sekutu. Setelah mengetahui berita tersebut, Sultan Syahrir dan golongan muda akhirnya mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia untuk memanfaatkan hal tersebut karena pihak Jepang sudah mengakui kekalahannya. Namun respon dari Soekarno dan Hatta tidaklah baik. Mereka memilih untuk melaksanakan
proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dibangun oleh Jepang. Lalu Sultan Syahrir dan golongan muda melakukan pendekatan secara ekstrim, yaitu dengan menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dan mendesak mereka secara terus-menerus untuk melaksanakan proklamasi Indonesia paling lambat tanggal 17 Agustus 1945. Karena desakan terus-menerus dari golongan muda dan Sultan Syahrir, akhirnya Soekarno dan Hatta menyetujui hal tersebut dan kemudian mereka dikembalikan ke Jakarta dan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir juga berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Andilnya Sultan Syahrir dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu menjadi Perdana Menteri pertama di Indonesia. Dalam masa jabatannya, ia sudah mengubah sebanyak 3 kali kabinet kerja. Yang pertama Sultan Syahrir I, Sultan Syahrir II, dan Sultan Syahrir III. Selain dikenal sebagai Perdana Menteri pertama di Indonesia, ia juga dijuluki sebagai ujung tombak dari perjuangan diplomasi Indonesia karena kontribusinya yang sangat besar terhadap keberhasilan perjuangan diplomasi Indonesia terhadap dunia internasional. Salah satunya ia mewakili Indonesia di PBB untuk mendesak Belanda agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia berpidato tentang kedaulatan Indonesia dan menceritakan tentang perjuangan Indonesia untuk merebut kemerdekaannya. Tercatat dalam buku sejarah Indonesia modern tahun 1200 sampai 2004 atau 2005 karya dari MC Rickler bahwa kepiawaiannya Sultan Syahrir dalam berdiplomasi diakui hingga kancah internasional. Salah satunya kebijakan diplomasi beras di India pada Mei 1946. Melalui diplomasi beras ini, Sultan Syahrir dapat memblokade ekonomi Belanda dan menarik simpati masyarakat India tentang perjuangan Indonesia dalam merebutkan kemerdekaannya. Hal ini pula yang membuat India mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengadakan konferensi hubungan Asia di New Delhi. Kisah tragis kehidupan Sultan Syahrir bermula pada saat PSI gagal mengumpulkan suara di pemilu 1955. Yang kemudian ia menjadi tahanan politik rentang waktu 1962 sampai 1965 karena PSI mendapat dugaan melakukan pemberontakan PRRI. Kemudian pada tahun 1962 Sultan Syahrir dipenjara. Selama di penjara, Sultan Syahrir mengalami stroke yang kemudian oleh pemerintah diberi izin untuk berobat ke Zurich, Swiss. Namun pada akhirnya tanggal 9 April 1965 Sultan Syahrir meninggal dunia. Ia meninggal dalam keadaan masih tahap pengasingan dan menjadi tahanan politik. Kemudian ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Kemudian selang beberapa waktu setelah ia wafat, Sultan Syahrir kemudian dinobatkan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Sekian dari kami kelompok 20, terima kasih.